berkomunikasi. Yang keempat, kelompok tersebut bisa membantu memecahkan masalah. Selain itu juga yang kelima dapat bertindak sebagai kelompok referensi atau reference group. Bisa untuk menjadikan perbandingan bagi kelompok yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa untuk membedakan mana kelompok formal dan informal, itu teman-teman tolong dibuka bukunya halaman 8.12 di tabel 8.2. Nah, di situ teman-teman bisa sangat terlihat perbedaan antara kelompok formal dan informal. Udah dibuka bukunya di halaman 8.12. Nah, di situ teman-teman bisa ngeliat kan, kelompok yang formal itu tujuannya biasanya untuk keuntungan, efisiensi, pelayanan. Kalau misalnya kelompok informal itu biasanya untuk kepuasan, kemauan anggota. Nah, asalnya juga kalau misalnya kelompok formal itu direncanakan oleh organisasi. Kalau informal biasanya lebih spontan. Kemudian pengarahan terhadap anggota, kelompok formal itu wewenang, balasan, ada wewenangnya, ada balasan monetornya. Balasan monetor itu seperti gaji, ada imbalan gitu. Kalau kelompok informal, asalnya itu biasanya, pengarahan terhadap anggotanya itu biasa kepribadian, keahlian, gitu. Kalau misalnya dari segi komunikasi, kelompok formal itu dari atas ke bawah menggunakan saluran formal. Kalau misalnya informal, saluran grapevine. Masih ingat yang saluran grapevine-nya seperti apa? Saluran grapevine. Ya, dari orang ke orang. Contohnya apa tuh yang komunikasi grapevine? Kan ada 2 kan kemarin. Contohnya apa? Contohnya. Ya, oke. Dan apalagi contohnya? Sales bukan Mbak Ira. Coba dibaca bukunya. Itu kemarin kita belajar di ini komunikasi. Ya, cluster benar. Oke. Grapevine itu ada 2 contohnya kan, ada dibagi 2, yang gosip sama cluster. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kalau misalnya karakteristiknya, kalau misal dari pemimpinnya, kalau kelompok formal itu ditunjuk oleh organisasi. Kalau kelompok informal itu biasanya muncul dari kelompok. Nah, kalau yang dari segi hubungan interpersonalnya, kelompok formal itu terbentuk melalui hubungan kerja. Kalau yang informal itu spontan. Nah, kalau dari segi pengendaliannya, mengendalikan ancaman menggunakan balasan moneter. Nah, itu cara mengendalikannya di kelompok formal. Kalau kelompok informal bagaimana pengendaliannya? Biasanya melalui sanksi sosial. Nah, itu perbedaan antara kelompok formal dan informal. Itu silakan teman-teman tandai di marking di buku 8.12 tabel 8.2. Oke, sekarang kita masuk ke struktur peranan. Nah, jadi pada kelompok yang telah memasuki usia yang dewasa, pada tahap yang dewasa, itu akan muncul itu karakteristik kelompok, akan muncul kayak struktur peranannya, norma kelompoknya, dan kohesivitasnya. Nah, sekarang kita lihat ya, struktur
peranan itu seperti apa. Ternyata ada dua jenis peranan dalam kelompok. Ada peranan tugas dan peranan emosional. Peranan tugas itu berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai tujuan kelompok. Misalnya sebagai manajer gitu kan, peranan sebagai manajer mengharuskan seseorang menarik tenaga kerja, menentukan gaji dan sebagainya. Nah, kalau peranan sosial, emosional itu berkaitan dengan kegiatan yang memenuhi kebutuhan sosial anggota kelompoknya. Contohnya sebagai manajer nih ya, menjadi penengah apabila ada konflik antara anggota kelompoknya. Nah, itu dua jenis peranan dalam kelompok. Peranan tugas dan peranan sosial emosional. Nah, teman-teman, silahkan dilihat lagi bukunya 8 di gambar 8.3, itu halaman 8.13. Di situ ada struktur peranan. Nah, jadi struktur peranan itu muncul melalui beberapa tahap perkembangan peranan. Nah, silakan lihat perkembangan dari peranan itu. Pertama, muncul peranan yang diharapkan. Kemudian setelah itu berkembang lagi menjadi peranan yang dikirimkan. Kemudian berkembang lagi menjadi peranan yang dipahami. Kemudian berkembang lagi menjadi peranan yang dijalankan. Nah, ini stage-stage-nya. Seperti itu. Gangguan dalam proses peranan, ketidakjelasan. Oh, ini ada beberapa gangguan dari peranan itu. Pertama, karena ketidakjelasan peranan. Kemudian yang kedua, adanya konflik peranan. Kemudian yang ketiga, ada konflik pengiriman. Ada juga karena peranan yang berlebihan. Nah, ini gangguan dari proses peranan. Seperti itu. Ini yang dari struktur peranan. Kemudian kita masuk ke norma kelompok. Norma kelompok itu merupakan perilaku standar yang diterima oleh kelompok untuk anggotanya. Contohnya, misalnya kalau misalnya kelas ini kan juga bisa dikatakan sebagai kelompok kan. Nah, contohnya norma misalnya di sini mungkin kirim tugas tepat waktu misalnya kan, atau masuk kelas tepat waktu misalnya. Nah, itu contoh dari norma kelompok kayak gitu, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kohesivitas. Kohesivitas itu apa? Kohesivitas itu sama kayak solidaritas, komitmen. Nah, kayak gitu nama lainnya. Itu merupakan indikator sejauh mana kelompok berpengaruh terhadap individu. Contohnya, sejauh mana kelas ini mempengaruhi mas-mas atau mbak-mbak atau teman-teman, begitu. Teman-teman secara individu. Apakah kelas ini ada manfaatnya buat teman-teman, atau kelas ini malah bikin stres teman-teman misalnya kan. Itu cara mengukur kohesivitas dari kelompok. Misalnya. Itu indikator sejauh mana berpengaruhnya gitu kan kelompok ini terhadap individu. Nah, kita lihat ya, faktor-faktor yang meningkatkan dan mengurangi kohesivitas dalam sebuah kelompok. Kita lihat yang dari faktor yang meningkatkan kohesivitas dulu. Itu teman-teman bisa lihat di halaman 8.17 di tabel 8.3.
mengenai faktor yang meningkatkan dan mengurangi kohesivitas. Yang meningkatkannya apa-apa aja? Ada kompetisi antar kelompok, ada daya tarik personal, ada evaluasi yang baik, ada kesepakatan terhadap tujuan, ada interaksi, ada ketergantungan antar anggota, ada status kelompok yang tinggi, ada tekanan pihak manajemen. Nah, itu faktor yang meningkatkan kohesivitas. Kemudian faktor yang mengurangi kohesivitas bagaimana? Apa-apa saja? Ada ukuran kelompok, ada ketidaksepakatan terhadap tujuan, ada kompetisi dalam kelompok, dominasi, dan pengalaman yang tidak menyenangkan. Seperti itu. Itu mengenai kohesivitas. Kemudian kita lanjut ke hubungan kohesivitas dan prestasi. Nah, kita lihat nih. Teman-teman tolong dibuka bukunya 8.19, gambar 8.4 mengenai hubungan antara kohesivitas dan norma prestasi. Contoh ya. Di sini semakin misalnya kan, semakin rendah kohesivitasnya, biasanya norma terhadap prestasinya, kalau norma prestasinya rendah, prestasinya juga menjadi rendah. Nah, tapi kalau misalnya kohesivitasnya tinggi dan norma terhadap prestasinya tinggi, maka prestasi dalam kelompok itu juga tinggi. Oke. Nah, coba teman-teman, saya tanya, kalau misalnya bagaimana prestasinya kalau kohesivitasnya tinggi tapi norma prestasinya rendah? Bagaimana prestasinya terhadap prestasinya terhadap kelompok? Kohesivitasnya tinggi, norma prestasinya rendah. Prestasinya bagaimana? Oke. Oke, yep, that's right. Kalau kohesivitasnya tinggi, tapi norma prestasinya rendah, itu biasanya prestasi dalam kelompok juga rendah. Nah, kalau misalnya kohesivitasnya rendah, tapi norma prestasinya tinggi, prestasi terhadap kelompoknya bagaimana? Prestasinya gimana? Prestasi kelompoknya bagaimana? Oke. Oke, sip. Oke, jadi teman-teman sudah bisa ya membaca tabel matriks mengenai hubungan antara kohesivitas dan norma prestasi. Itu bagaimana?
prestasi kelompoknya seperti apa. Oke, teman-teman sudah cukup paham, kita lanjut ke pemecahan masalah dalam kelompok. Nah, pemecahan masalah dalam kelompok ini memiliki keuntungan dan kelemahan tersendiri. Kalau misalnya dilihat dari keuntungannya, itu yang pertama gitu kan, kelompok dapat menghasilkan alternatif pengambilan keputusan yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, ini kita lihat dari segi keuntungan dulu ya. Yang kedua, kelompok mempunyai pengetahuan yang lebih banyak dibanding dengan individu. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan bersama akan meningkatkan komitmen setiap anggota. Nah, yang keempat, jika pihak mengambil keputusan dan pelaksana berada dalam satu kelompok, pihak pelaksana akan memahami persoalan tersebut dengan lebih baik. Nah, ini ada 4 keuntungan dari pengambilan keputusan dalam kelompok. Tapi kita lihat lagi kekurangannya, kelemahannya apa-apa saja. Kelemahan pengambilan keputusan dalam kelompok itu yang pertama, kelompok cenderung membatasi alternatif keputusan mereka. Kemudian yang kedua, kelompok barangkali akan didominasi oleh seseorang pimpinan yang barangkali tidak mempunyai keahlian dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, kecenderungan pemikiran kelompok itu menguasai individu. Nah, itu adalah kekurangan dari pengambilan keputusan kelompok. Nah, ini ada beberapa pertimbangan kunci yang harus diperhatikan dalam pemecahan masalah dalam kelompok. Terus akan dilihat gitu kan dari tabel 8.4 mengenai aset atau beban itu dalam kelompok. Teman-teman udah buka itunya, bukunya. Nah, dilihat 8.21. Nah, di situ ada beberapa situasi. Misalnya, kemudian bagaimana sih manajer seharusnya menghadapi situasi itu? Misalnya kan, ide bermunculan, bahkan saling bertentangan. Bagaimana sih si manajer seharusnya menghadapi situasi seperti ini? Nah, jika berhasil menggunakan perbedaan pendapat untuk mendorong kreativitas, kelompok merupakan suatu aset. Jika tidak, perbedaan cenderung merusak atau destruktif terhadap si kelompok. Nah, begitu. Nah, kita lihat dari situasi yang pengambilan keputusan kelompok memakan waktu lama dan lebih mahal. Nah, jika keputusan tersebut dirumuskan dengan hati-hati, kelompok merupakan aset. Jika tidak, kelompok menjadi beban. Nah, ini dilihat dari segi aset atau bebankah situasi ini terhadap kelompok, itu bisa dikatakan bagaimana si manajer ini memanage kelompok ini. Nah, itulah fungsi si manajer bagaimana merubah situasi yang kritis menjadi manfaat gitu. Ada manfaatnya bagi kelompok atau organisasi. Oke, kita sudah menyelesaikan kegiatan belajar 1. Kita masuk ke kegiatan belajar 2. Bagaimana mengelola kelompok atau mengelola konflik. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat di halaman 8.25, di gambar 8.5 itu bagian hubungan antara prestasi dan konflik. Jadi sebenarnya dari bagian ini sebenarnya teman-teman sudah bisa melihat bahwa
tingkat konflik yang optimal itu dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Jadi kalau sorry. Jadi sorry. Uh, Kalau misalnya konfliknya dan kinerja organisasi ini uh, hubungannya bagus gitu, tingkat konfliknya bukan pada level yang bisa diatasi dan kinerja organisasinya itu bagus, maka uh, hubungan apa namanya untuk mencapai tujuan organisasi ini juga lebih baik gitu, lebih bagus. Nah, itu yang bisa kita baca dari bagan hubungan antara prestasi konflik dan kinerja organisasi. Menolak konflik. Nah, kita lihat dulu tipe-tipe konflik. Tipe-tipe konflik, ada konflik interpersonal, ada konflik interpersonal, ada konflik intergroup, ada konflik intergroup, dan ada konflik interorganisasional. Kita lihat konflik interpersonal dulu. Konflik interpersonal itu apa? Konflik interpersonal itu apa? Silakan ditulis. Oke, yep. Konflik interpersonal adalah konflik antar orang-orang yang berada dalam satu organisasi. Contohnya, konflik misalnya kan antara misalnya nih ya, antara Mbak Jakfar Koholik dan Mas Cinta Adi. Nah, itu kan
ini kan kita organisasi kan dalam kelas ini, misalnya kelompok kan, kelompok kelas manajemen. Nah, ada misalnya konflik antara Mbak Jakfar Holik misalnya dengan Mas Cinta Adi. Ini contoh ya. Nah, itu salah satu contoh konflik interpersonal. Kalau konflik intragroup itu pengertiannya apa? Konflik intragroup itu pengertiannya apa? Oke. Oke. Ya. Jadi, kelompok intragroup itu adalah konflik yang terjadi dalam kelompok, tim, atau departemen tertentu. Contohnya misalnya di sini kan, satu manajer menginginkan iklan lebih besar, sementara manajer lain menginginkan iklan dikurangi, tetapi promosi langsung lebih diperbesar. Nah, itu misalnya dalam departemen tersendiri gitu. Oke. Kemudian ada konflik intergroup. Nah, konflik intergroup itu biasanya konflik antar departemen, kelompok, atau tim. Nah, contohnya misalnya di buku ini, pada saat terjadinya resesi ekonomi, Departemen Keuangan menginginkan pengetatan anggaran dengan memotong anggaran promosi, sementara Departemen Pemasaran menginginkan penambahan anggaran promosi karena melihat resesi sebagai kesempatan untuk melakukan penetrasi pasar. Nah, seperti itu. Itu contoh dari konflik intergroup. Nah, kita lihat yang keempat, jenis tipe konflik interorganisasional. Nah, konflik interorganisasional ini adalah konflik yang terjadi antar organisasi. Contohnya, ada LSMB konflik sama LSM S misalnya. Nah, itu contohnya. Teman-teman, saya boleh izin 5 menit sebentar ya, 5 menit aja.